Selamat siang anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi dalam pelajaran kita di semester 2 di IPS. Kita akan belajar tentang materi yaitu interaksi sosial. Mungkin ini baru kalian dengar di kelas 1 SMP ini, kelas 7. Nanti kalau kalian SMA ini ada materi sendiri yang namanya pelajaran sosiologi. Kita akan membahas materi kita ini, yaitu ada materi yang akan bahas tentang ciri-ciri interaksi sosial, pola-pola hubungan interaksi sosial, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, dan salah terjadi interaksi sosial. Untuk memahami materi kita ini, kita akan lihat tayangan video berikut ini. Di desa yang berada di Kecamatan Talipura, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Biar barang tidak rusak toh karena proses pengangkatan rumah, dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Lumayan toh, hitung-hitung bisa menghemat tenaga. Upacara adat menjadi rangkaian pembuka acara angkat rumah. Doa dipanjatkan semoga proses angkat rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Rumah yang mau diangkat ini adalah rumah milik keluarga Nida. Tarian dan musik diperdengarkan sebagai simbol penyemangat para pemikul rumah ini nantinya. Para mama menari diiringi musik pukul yang sudah dipersiapkan. Proses angkat rumah akan dipimpin oleh seorang ketua yang menjadi pemberi aba-aba alias pemimpin acara. Kami semua mencari posisi untuk memanggul rumah. Semua sisi rumah dan bagian dalam semua dipanggul bersama-sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan dikerjakan secara bersama-sama, tentu saja pekerjaan akan semakin mudah. Meski jaraknya hanya 200 meter, tapi dengan beban rumah yang berat, tentu saja ini menjadi tidak mudah. Untunglah saya bersama para bapak dan pemuda yang gak perkasa, jadi semua bisa diusahakan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi hal terpenting yang bisa kita pelajari dari kebiasaan warga di sekitar pantai ini. Semua membantu secara ikhlas tanpa dibayar. Cara dan budaya yang harus dipertahankan kelestariannya. Akhir. Itu anak-anak, video kita yang kalian saksikan itu membuktikan bahwa dibutuhkan kerjasama untuk menolong teman yang lain ya, sesama. Tadi wujud bahwa manusia memang tidak bisa sendirian, ya. Jadi manusia sering dikatakan sebagai makhluk sosial. Itu mau ditunjukkan dalam video tadi bahwa untuk bekerja sama membantu temannya harus dibutuhkan betul, ya. Nah, materi kita ini akan membahas tentang hal itu, ya, interaksi sosial. Oke, kita akan menuju ke materi berikutnya. Kita bahas pengertian ya, pengertian interaksi sosial. Itu ada banyak pengertian dari ahli ya, tapi supaya nggak bingung, Bapak tampilkan beberapa saja. Yang pertama, secara umum orang mengerti interaksi adalah hubungan atau tindakan saling membalas baik antar individu dengan kelompok maupun kelompok dan kelompok yang saling mempengaruhi, bisa langsung atau tidak langsung. Langsung artinya bertemu, tidak langsung dengan media, ya misalnya telepon misalnya. Ya. Kemudian menurut ahli Markionis mengatakan proses adalah interaksi sosial adalah proses aksi dan reaksi
yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, jadi ada aksi dan reaksi, ada reaksi. Kalau orang itu tidak melakukan reaksi ya bukan interaksi ya. Ada dua orang, satu menyapa tapi dia diam saja ya, itu belum berinteraksi, tapi dia belum menunjukkan reaksi ya. Nah, dari dua pengertian ini kita simpulkan bahwa hubungan tidak boleh interaksi adalah hubungan tidak boleh antara individu dua orang atau individu dan kelompok seperti saat ini kita belajar ya, antara kelompok dengan kalian atau kelompok dengan kelompok, misalnya kalian kelas meeting ketemu futsal 7A dengan 7B misalnya, itu adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok melalui kerjasama ya. Bisa konflik, jadi konflik itu termasuk interaksi ya, jangan dikira interaksi selalu positif, bisa negatif. Orang yang lagi berkonflik, berbeda pendapat itu interaksi ya, termasuk interaksi sosial juga. Dan tempatnya bisa di mana saja ya. Jadi interaksi itu yang penting ada reaksi dan aksi dari dua orang. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, apa yang menyebabkan interaksi sosial itu? Nah, ada dua ya. Yang pertama, karena naluri manusia itu untuk berkumpul sebagai makhluk sosial ya, berkumpul membutuhkan orang lain ya. Manusia itu sangat membutuhkan orang lain. Bohong kalau orang bilang saya bisa hidup sendiri, itu bohong besar. Kita akan buktikan di foto-foto ya saat berikutnya bahwa manusia bahkan sampai akhir hidupnya pun butuh orang lain. Kita butuhkan ya. Yang kedua, ini yang paling penting, nah, pribadi manusia itu akan berkembang kalau dia bergaul dengan orang lain. Kalau tidak, ya bukan pribadi manusia lagi kali ya, karena bergaul dengan teman manusia. Jadi ini salahnya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Nah, mengapa manusia makhluk sosial? Nah, ini jawabannya. Berikutnya. Nah, manusia sebenarnya sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tidak mungkin hidup sendiri dengan dirinya sendiri tanpa butuh orang lain, tidak mungkin. Dan yang kedua, manusia itu selalu berkelompok. Kenapa manusia itu berkelompok? Kenapa sendiri? Kan sendiri nggak bisa lah. Ada yang mungkin dalam hati bilang saya bisa pak. Ya, lihat dulu ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini contoh nih. Pada saat kalian lahir, itu sudah banyak merepotkan orang tua, saudara, ya ibu pastilah ya. Semua saudara pasti ikut membantu. Tenaga kesehatan, dokter, perawat sudah. Mulai dari itu butuh banyak orang kan? Ya, ini membuktikan bahwa kalian itu lemah. Itulah kenapa orang butuh orang lain. Ya. Kalian lahir aja banyak sekali yang membantu. Baik langsung, enggak langsung, yang doa juga membantu. Ya. Karena pelestarian itu ya contoh yang luar biasa, hidup matinya kamu sebagai bayi yang lahir atau orang tua kalian, ibu kalian. Ya. Oke, berikutnya. Nah, sampai meninggal pun anak-anak masih butuh orang lain nih. Apakah dia bisa jalan sendiri ke kuburan? Enggak bisa ya. Jadi sampai mati pun orang masih butuh orang lain. Dan terus beberapa hari nggak hanya diantarin masukin di lubang pemakaman selesai kan? Masih ada doa 7 hari. Orang lain kan yang doa, bukan dia sendiri. 40 ya kan? Berapa lagi? 100. Yang terakhir 1000. Kayak lama masih butuh lain. Dan orang yang masih hidup juga wajib mendoakan yang sudah meninggal. Jadi sangat sombong kalau orang bilang saya nggak butuh orang lain ya anak ya. Jadi yang umum berpendapat bahwa manusia hidup sendiri itu sangat tidak mungkin. Berikutnya, nah kenapa manusia itu hidup berkelompok? Satu, untuk mengatasi bahaya lebih kuat kalau bareng-bareng. Kalau manusia sendiri menghadapi misalnya serangan harimau, ya pasti kalah. Tapi kalau dengan banyak orang, diatur taktik gimana supaya harimau itu bisa ditangkap. Ya, memang manusia itu diciptakan lemah. Yuk bayangkan, kalian itu waktu bayi lahir sama anak ayam kalah kuat. Anak ayam lahir, bulunya kering, lari makan beras. Kamu bisa lahir sebulan 2 bulan nggak bisa makan, masih hati-hati. Kuburnya yang bagus, ya susunya yang pas, kalau enggak nanti ya diare, panas ya, lemah kan? Nah, kenapa kalian diciptakan lemah oleh Tuhan? Tidak seperti anak ayam tadi atau anak harimau ya, langsung berburu. Tujuannya supaya manusia itu menolong kalian. Nah, jadi dibalik kelemahan kalian itu, kalian mendorong orang untuk bekerja sama membantu kalian. Ya.
Itu yang pertama. Jadi lebih kuat kalau bareng-bareng. Yang kedua, untuk melangsungkan keturunan ya pastilah ya. Untuk mengembangkan keturunan pasti butuh orang lain untuk berumah tangga, punya anak. Yang ketiga, anak, untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih mudah dilakukan secara bareng-bareng, anak. Coba bayangkan, kalian nanam padi sendiri, bikin rumah sendiri, meminta sendiri bikin baju, bagaimana mungkin ya? Maka akan lebih mudah dilakukan kalau bersama-sama. Ya, nggak mungkin kan? Dan yang keempat, alasan yang paling penting, untuk mengembangkan sifat manusia atau kepribadiannya, supaya manusia bisa bertoleransi, bisa peduli orang lain, ya kan? Bisa kerjasama, bisa empati itu kalau dia bergaul dengan orang lain atau berkelompok. Karena ya, ini alasannya. Jadi manusia itu memang ditakdirkan bukan untuk saling membutuhkan, tidak mungkin sendirian. Kita lihat berikutnya. Nah, ini anak-anak sudah menjadi kebutuhan sosial manusia itu ini anak. 4 berteman, berkomunikasi, bergaul, bertukar pikiran. Ini kebutuhan sosial. Kalau nggak terpenuhi, wah manusia bisa gila kan? Coba, tidak boleh berteman, tidak boleh ngomong, nggak boleh bergaul. Waduh, siksaan, karena manusia memang tidak bisa begitu. Ya, jadi sangat tidak mungkin. Karena kebutuhan sosial pun seperti itu, ya. Butuh teman untuk curhat, berdiskusi dan segala macam. Ya, oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, jadi apa ciri-cirinya kalau itu terjadi interaksi sosial? Yang pertama, pelaku harus lebih dari 2 orang, minimal 2 orang, ya kan? Kalau sendirian ya, seperti Bapak katakan, sendirian ngomong sama siapa? Siapa yang memberikan aksi, ya kan? Dari seseorang yang mengajak ngobrol tadi, ya. Yang kedua itu dari kotak sosial. Kotak sosial artinya apa ya? Saling memahami bahwa di situ tuh ada orang lain, meskipun belum ngomong ya, kalau dari kotak sosial baik tatapan mata atau mimik wajah itu termasuk. Dan juga ada komunikasi, ngobrol. Ya, ini syaratnya. Kalau nggak ada apa yang diobrolkan tidak selalu verbal ya. Kalau seseorang yang mungkin ada keterbatasan bicara bisa melalui bahasa termasuk komunikasi ya. Berikutnya kita ulang lagi, saya belum selesai. Ya, interaksi berdasarkan kebutuhan. Kalau nggak butuh mana berinteraksi ya. Nanti ada perlunya. Mau menyapa, mengucapkan apa, meminta bantuan apa, minta tolong apa gitu ya, ada kebutuhannya. Dan bersifat timbal balik ya. Tadi harus ada aksi dan reaksi. Kalau nggak ada ya bukan interaksi. Dan biasanya terjadi position normal untuk yang dia mengajak bicara itu biasanya kalau memulai mohon maaf mengaturnya, ya itu interaksi ya. Jadi terjadi seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, apa itu pola-pola hubungan interaksi? Apa yang dilakukan pihak yang memberi aksi dan reaksi itu siapa? Gitu ya, ada 3 kelompok. Yang pertama, misalnya 1 orang dengan 1 orang, ya, individu dan individu. 2 orang untuk berdiskusi misalnya, itu termasuk pola hubungan yang pertama. Yang kedua, bisa individu dan kelompok. Seperti kita sedang belajar ya, Bapak menjelaskan, kalian mendengarkan itu berarti individu Bapak dan kelompok kalian, ya. Kemudian bisa kelompok dan kelompok tadi Bapak jelasin ya, kelompok A dan kelompok B yang saling berhadapan. Ingat ya, interaksi sosial tidak selalu positif, bisa negatif, konflik, kemudian persaingan itu masuk interaksi ya, karena mereka berinteraksi. Oke, berikutnya, nah ini contoh interaksi antar individu ya, ini 2 orang saja berdiskusi. Yang berikutnya, nah ini misalnya dalam suatu pertemuan, direktur memberikan penjelasan kepada staff manajemen ya, nah itu termasuk kelompok dengan individu. Berikutnya yang ketiga, slide yang berikutnya, nah kelompok dan kelompok ini bertikai berkonflik, tapi interaksi loh ini, karena tahu yang diperdebatkan antara 2 tim bola ini tahu, meskipun bentuknya konflik ya, itu interaksi, ada reaksinya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi interaksi sosial?
ada 4 anak. Yang pertama imitasi. Pertama kali untuk bisa orang itu bisa berimitasi orang itu pertama kali meniru. Apa itu insting meniru ini menjadi faktor pertama, ya. Meniru apa? Ya meniru tindakan, cara berpakaian. Ini hanya benar-benar meniru, ya. Anak-anak perempuan waktu kecil pasti sering ya main pasar-pasaran atau main boneka itu karena meniru. Oh, mama merawat adik saya tadi dulu gitu, ya. Atau mama masak nih, jadi ikutan. Yang cowok juga gitu kan. Papanya lagi benturin mobil atau motor ikutan, ya kan. Ikut motor papanya, ya kan. Meskipun merusak ya itu salah satu bentuk interaksi anak ya. Maka kalau kamu lakukan ya itu karena papa kamu sedang melakukan sesuatu, kamu meniru. Nah, proses imitasi itu bisa positif, bisa juga negatif. Positif jika yang itu hal yang baik, ya kan? Yang itu baik. Kalau yang buruk ya, yang itu buruk. Melakukan hal yang buruk ya itu bisa. Maka menirulah kondisi lingkungan penting. Ya. Bergaul dengan orang tua atau teman juga dia memberikan pengaruh atau model yang baik untuk ditiru. Yang kedua sugesti, proses menerima pandangan orang lain, ya. Nah ini biasanya orang yang dalam kondisi ingin mendapatkan penjelasan, ingin mendapatkan nasihat, ya biasanya dirinya dalam kondisi lebih inferior ya di bawah. Nah ini juga ada negatif dan positifnya, anak. Kalau yang memberikan sugesti itu baik, memberi nasihat, memberi jalan keluar masalah, ya pasti akan baik. Tapi kalau yang memberi sugesti itu buruk, memberi contoh yang buruk, ya akan terjadi yang buruk. Karena yang disugesti dalam kondisi dia itu siap menerima, ya karena dia butuh pendapat orang lain, ya. Ini kadang-kadang juga apa ya dalam kejahatan terjadi dan ya ketemu orang disugesti, jadi bingung gitu kan. Nah kadang-kadang benar anak hati-hati juga ya. Sugesti bisa digunakan oleh yang buruk. Terus berikutnya ya identifikasi. Apa nih bedanya dengan imitasi? Itu hampir sama ya. Beda, ini lebih dalam. Kalau imitasi yang meniru gaya rambut, meniru aktivitasnya, ya kan? Meniru pakaiannya, yang gitu. Kalau ini identifikasi meniru pribadi seseorang. Nah, ini lebih dalam ya namanya. Jadi yang ditiru tidak hanya secara fisik, tapi juga kesukaannya, apa ya, yang menjadi idolanya dia, apa yang dilakukan dia lakukan. Bahkan kita sering baca berita ya, sampai ingin sama itu sampai operasi plastik supaya sama gitu ya. Itu identifikasi. Nah, identifikasi sebetulnya agak lebih berbahaya namanya, karena apa itu orang itu diciptakan unik, tidak bisa sama. Karena identifikasi pengen sama, gimana caranya? Ya. Jadi kalau sebatas meniru, rambutnya dipotong muang atau bajunya pakai paku-paku itu nggak apa. Tapi kalau sudah sampai ke pribadinya itu tidak mungkin, ya. Tapi ada yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah simpati. Nah ini ya, simpati itu merasakan apa yang orang lain itu rasakan. Ingin mencoba memahami perasaan mereka. Nah itu namanya simpati. Jadi merasa dirinya itu seolah dalam kondisi orang lain itu. Contohnya tetangga atau teman kita yang musibah, mana sih? Ya, paling tidak dengan kalian bersimpati itu meringankan secara psikologis ya, mungkin tidak membantu secara material, tapi kalau kalian bersimpati menjadi tempat untuk mereka curhat, nah itu menjadi pertolongan ya. Oke, berikutnya. Nah, apa syaratnya interaksi sosial? Ada 2 tadi ya. Tadi kontak sosial dan komunikasi. Kontak hubungan ya dengan mereka, baik ketemu langsung bersentuhan fisik salaman atau tidak, misalnya dengan menggunakan surat, telepon dan lainnya ya. Sekarang berapa? Nah, dan hubungan fisik bukan syarat utama berinteraksi. Jarak jauh, Indonesia dengan misalnya di negara lain, di Malaysia ngomong itu interaksi, ya, interaksi karena menggunakan sarana. Dan juga ada komunikasi, ada penyampaian pesan yang disampaikan apa sih, ngomong apa kepada seorang orang lain. Itu ya anak ya. Jadi betapa pentingnya interaksi sosial ini bagi manusia. Dan manusia memang sudah menjadi
menjadi takdirnya menjadi makhluk yang harus bermasyarakat. Kalau tidak, ya akan terjadi tadi pribadi yang nggak berkembang, ya kan, sehingga apa yang ada di diri itu nggak berkembang, ya. Karena sekalian di materi kita yang pertama sampai di sini dulu. Nanti kita ada evaluasi sedikit tentang materi kita, kemudian nanti bisa dikumpulkan hasilnya, ya. Bahkan kalian buka bukunya, kita lihat di evaluasi buku itu, ya. Silakan, terima kasih. Saran termasuk komunikasi, ya. Berikutnya kita udah kita belum selesai. Ya, interaksi berdasarkan kebutuhan. Kalau nggak butuh mana berinteraksi, ya. Tadi ada perlunya, mau menyapa, mengucapkan apa, meminta bantuan apa, minta tolong apa, gitu ya, ada kebutuhannya. Dan bersifat timbal balik, ya. Tadi harus ada aksi dan reaksi. Kalau nggak ada, ya bukan interaksi. Dan biasanya terjadi penyusunan norma untuk yang dia mengajak bicara itu biasanya kalau memulai mohon maaf mengetunda, ya. Itu interaksi, ya. Jadi terjadi seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, apa itu pola-pola hubungan interaksi? Apa yang dilakukan pihak yang memberi aksi dan reaksi itu siapa? Ya, ada 3 kelompok. Yang pertama, misalnya satu orang dengan satu orang, ya, individu dengan individu. 2 orang untuk berdiskusi, misalnya, itu termasuk pola hubungan yang pertama. Yang kedua, bisa individu dan kelompok, seperti kita sedang belajar, ya. Bapak menjelaskan, kalian mendengarkan, itu berarti individu Bapak dan kelompok kalian, ya. Kemudian bisa kalau dan kelompok tadi Bapak jelasin, ya. Kelompok A dan kelompok B yang saling berhadapan. Ingat, ya, interaksi sosial tidak selalu positif, bisa negatif, konflik, kemudian apa ya, persaingan, itu masuk interaksi, ya, karena mereka berinteraksi. Oke, berikutnya, nah ini contoh interaksi antar individu, ya. Ini 2 orang saja berdiskusi. Yang berikutnya, nah ini misalnya dalam satu pertemuan, direktur memberikan penjelasan kepada staff manajemen, ya. Nah itu termasuk kelompok dengan individu. Berikutnya yang ketiga, slide yang berikutnya, nah kelompok dan kelompok ini bertikai, berkonflik, tapi interaksi loh ini. Karena tahu yang diperdebatkan oleh 2 tim bola ini tahu, meskipun bentuknya konflik, ya, itu interaksi karena ada reaksinya. Berikutnya, nah faktor apa yang mempengaruhi interaksi sosial? Ada 4. Yang pertama, imitasi. Pertama kali untuk bisa orang itu bisa berinteraksi itu pertama itu meniru. Apa itu insting meniru ini menjadi faktor pertama, ya. Meniru apa? Ya meniru tindakan, cara berpakaian, ini hanya benar-benar meniru, ya. Anak-anak perempuan waktu kecil pasti sering, ya, main pasar-pasaran atau main boneka, itu karena meniru. Oh, mama merawat adik saya tadi dulu gitu, ya, atau mama masak nih, jadi ikutan. Yang cowok juga gitu kan, papanya lagi betulin mobil atau motor, ikutan, ya kan, ikut motor papanya, ya kan, meskipun merusak, ya itu salah satu bentuk interaksi anak, ya. Maka kalau kamu lakukan, ya itu karena papa kamu sedang melakukan sesuatu, kamu meniru. Nah, proses imitasi itu bisa positif, bisa juga negatif. Positif jika yang ditiru hal yang baik, ya kan, yang ditiru baik. Kalau yang buruk, ya yang ditiru itu buruk, melakukan hal yang buruk, ya itu bisa. Maka menirulah kondisi lingkungan penting, ya. Bergaul dengan orang tua atau teman luar yang memberikan pengaruh atau model yang baik untuk ditiru. Yang kedua, sugesti, proses menerima pandangan orang lain, ya. Nah ini biasanya orang yang dalam kondisi ingin mendapatkan penjelasan, ingin mendapatkan nasihat, ya biasanya dirinya dalam kondisi lebih inferior, ya, di bawah. Nah ini juga ada negatif dan positifnya, anak. Kalau yang memberikan sugesti itu baik, memberi nasihat, memberi, ya, jalan keluar masalah, ya pasti akan baik. Tapi kalau yang memberi sugesti itu buruk, memberi contoh yang buruk, yang akan terjadi yang buruk. Karena yang disugesti dalam kondisi dia itu siap menerima, ya, karena dia butuh pendapat orang lain, ya.
kadang-kadang juga apa ya, dalam kejahatan terjadi namanya ketemu orang disugesti, jadi bingung gitu kan. Nah kadang-kadang anak-anak hati-hati ini juga ya, sugesti bisa digunakan oleh yang buruk. Soal berikutnya ya, identifikasi. Apa nih bedanya dengan imitasi? Itu hampir sama ya. Beda, ini lebih dalam. Kalau imitasi yang meniru gaya rambut, meniru aktivitasnya, ya kan? Meniru pakaiannya, yang gitu. Kalau ini identifikasi meniru pribadi seseorang. Nah, ini lebih dalam ya namanya. Jadi yang ditiru tidak hanya secara fisik, tapi juga kesukaannya, apa ya, yang menjadi idolanya dia, apa yang dilakukan dia lakukan. Bahkan kita sering baca berita ya, sampai ingin sama itu sampai operasi plastik supaya sama gitu ya. Itu identifikasi. Nah, identifikasi itu sebetulnya agak lebih berbahaya namanya, karena apa itu, orang itu diciptakan unik, tidak bisa sama. Karena identifikasi pengen sama, gimana caranya ya. Jadi kalau sebatas meniru, rambutnya dipotong muas atau bajunya pakai paku-paku gitu kan. Tapi kalau sudah sampai ke pribadinya itu tidak mungkin ya. Tapi ada yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah simpati. Nah ini ya, simpati itu merasakan apa yang orang lain itu rasakan. Ingin apa ya, mencoba memahami perasaan mereka. Nah itu namanya simpati. Jadi merasa dirinya itu seolah dalam kondisi orang lain itu. Contohnya tetangga atau teman kita yang musibah, mana sih? Ya, paling tidak dengan kalian bersimpati itu meringankan secara psikologis ya, mungkin tidak membantu secara material, tapi kalau kalian bersimpati menjadi tempat untuk mereka curhat, nah itu menjadi pertolongan ya. Oke, berikutnya. Nah, apa syaratnya interaksi sosial? Ada dua tadi ya. Tadi kontak sosial dan komunikasi. Kontak hubungan ya, hubungan mereka baik ketemu langsung, bersentuhan fisik, salaman, atau tidak, misalnya dengan menggunakan surat, telepon, dan lainnya ya. Nah, dan hubungan fisik bukan syarat utama berinteraksi. Jarak jauh, Indonesia dengan misalnya di negara lain, di Malaysia ngomong itu interaksi, ya, interaksi karena menggunakan salaman. Dan yang kedua ada komunikasi, ada penyampaian pesan yang disampaikan masih ngomong apa kepada seorang orang lain. Lihat ya, jadi betapa pentingnya interaksi sosial ini bagi manusia, dan manusia memang sudah menjadi menjadi takdirnya menjadi makhluk yang harus bermasyarakat. Kalau tidak, ya akan terjadi tadi pribadi yang nggak berkembang, ya kan, sehingga apa yang ada di diri itu berkembang. Ya, karena sekalian di materi kita yang pertama sampai di sini dulu. Nanti kita ada evaluasi sedikit tentang materi kita. Dia nanti bisa dikumpulkan hasilnya, ya. Bahkan kalian buka bukunya, kita lihat di evaluasi buku itu, ya. Silakan, terima kasih.